yang mana nih kalau misalnya terdapat resiko, mohon maaf nih, semua orang pasti meninggal dunia. Manfaat meninggal dunia dari BPJS Ketenagakerjaan akan ahli waris akan dapatkan sebesar 42 juta rupiah. Beberapa kali proses klaim itu memang tidak ada kendala. Jadi kadang dijanjikan mungkin paling lama 14 hari, belum sampai seminggu udah mulai cair Pak ya. Hadirnya BPJS di desa, ya kalau sekarang melalui Bumdesma yang kita gagas ini, negara hadir di tengah-tengah masyarakat desa. Di slogan Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Senang sekali saya Wati Susilawati hadir untuk Sobat Insight untuk membahas persoalan-persoalan yang terjadi di Kalimantan Barat. Nah, kali ini menarik untuk kita bahas mengenai keterlibatan BPJS Ketenagakerjaan dalam terus mengembangkan sayapnya dalam perekrutan peserta ketenagakerjaan di segala bidang. Nah, kali ini yang menarik adalah BPJS juga bekerjasama dengan Pemdes Kalimantan Barat untuk mengkoordinasikan semuanya untuk terlibat dalam program-program BPJS Ketenagakerjaan. Nah, saya sudah bersama 3 narasumber saya di sini. Beliau adalah yang pertama dari Pak Ade Sukri, Kabid Penataan dan Kerjasama Desa. Selamat sore Pak. Selamat sore. Sore. Oke. Dan ada Pak Julianto Sari Marulit Tua Marpaung, PPS Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kalimantan Barat. Selamat sore. Sore. Dan yang ketiga, beliau adalah Busrol Umam, Direktur Bumdes Bersama Mandiri Sejahtera Pemahan, Kecamatan Pemahan, Kabupaten Ketapang. Selamat sore. Selamat sore. Bapak-bapak semuanya sehat semuanya Pak? Alhamdulillah sehat. Nah, hari ini kita kalau nggak salah ada diskusi menarik Pak ya. Siap. Sama di mana ada beberapa hal yang ingin bahas, salah satu mengenai keterlibatan Bumdes lebih luasnya dengan BPJS Ketenagakerjaan Kalimantan Barat. Nah, Pak Ade Sukri, sebagai penggagas ya, sebagai penggagas nih Pak, seberapa penting sih Pak masyarakat desa terlibat dalam kemitraan atau menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan? Nah, pertama kami memang diberikan tanggung jawab untuk mengikutsertakan masyarakat di desa, terutama para pekerja rentan. Kami ditargetkan dari pusat atau dari pemerintah pusat itu satu desa 100 tenaga kerja rentan untuk diikutsertakan di dalam BPJS Ketenagakerjaan. Nah, memang ada beberapa kabupaten yang sudah mencapai target itu, tapi masih ada juga desa yang belum mencapai target itu. Nah, itu menjadi concern kami, Pemda Provinsi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk lebih mengefektifkan atau lebih mengaktifkan lagi peran-peran stakeholder yang ada di desa. Nah, terutama yang menjadi pilihan utama kami adalah Badan Usaha Milik Desa Bersama atau Bumdesma. Nah, Bumdesma ini kan salah satu unsur yang membantu tugas-tugas kepala desa di bidang perekonomian. Nah, dan kalau untuk BPJS ini kan salah satu adalah menunjukkan negara hadir di desa dalam artian memberikan jaminan bagi pekerja-pekerja yang kemungkinan dan besar kemungkinan untuk mendapatkan risiko-risiko yang tidak diinginkan. Oke. Pak, kita tahu resiko itu kan tidak hanya masyarakat
desa, tapi semua yang ada di situ. Pak, sejauh mana sih sosialisasi atau pengenalan masyarakat desa terkait kehadiran BPJS Ketenagakerjaan untuk mereka sendiri, Pak? Nah, memang sih BPJS Ketenagakerjaan ini kan memang tidak menyasar hanya ke masyarakat desa saja, tetapi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, cuman karena kami ini kan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ada kata desa di ujungnya, maka konsen kami lebih banyak ke desanya. Dan kami pun ditargetkan, tadi itulah saya katakan, untuk satu desa ditargetkan 100 tenaga kerja rentan. Nah, dengan hadirnya BPJS, kami sudah menjalin komunikasi dengan BPJS Ketenagakerjaan bahwa tenaga kerja yang ada di desa tidak semuanya tenaga kerja rentan, tetapi ada juga tenaga kerja yang mungkin risikonya tidak terlalu besar, ya seperti misalnya ibu-ibu rumah tangga buka warung, itu kan risiko atau kerentanannya kan boleh dikatakan agak rendah, tapi itu kan belum diikutsertakan di dalam BPJS Ketenagakerjaan. Nah, itu salah satu potensi yang ingin kita sasar. Iya. Dan dari situ juga menandakan bahwa negara hadir, Pak, ya, sampai tingkatan terbawah. Iya. Itu menarik, Pak. Oke, tahan dulu, Pak. Siap. Kita akan bicara lebih lanjut lagi. Nah, untuk Pak Julianto, Pak, ini kan kita tadi bahas mengenai BPJS dan pemerintahan desa, bahwa di tatanan desa pun masyarakat udah peka, udah mulai aware tentang kesehatannya sendiri. Nah, sejauh mana koordinasi dengan pemerintah, terutama untuk menyasar masyarakat desa agar mereka tidak hanya ngeh, tapi mereka juga menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Ya, pertama-tama memang kami berterima kasih kepada Dinas Pemerintahan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat. Ini izin saya informasikan juga mungkin bahwa kegiatan yang kita laksanakan pada pagi tadi ini, Pak. Siap, Pak Labidang. Bisa disinggung, Pak, kegiatannya, tema besarnya apa? Tadi kita ada penandatanganan perjanjian kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan BUMDesma se-Kalimantan Barat. Secara simbolis tadi sudah ditandatanganin 6 perjanjian kerjasama dengan BUMDesma yang ada di Kalimantan Barat. Dan saya informasikan bahwa ini merupakan suatu gerakan yang masif dan pertama se-Kalimantan, Bu. Jadi ini pertama se-Kalimantan, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi percontohan untuk provinsi lainnya, dan mudah-mudahan ini juga dapat meningkatkan coverage kepesertaan dari BPJS Ketenagakerjaan. Coverage BPJS Ketenagakerjaan sendiri di Kalimantan Barat saat ini berada di angka kurang lebih 43%. Kurang lebih ya, Bu, ya, kurang lebih 43%, dan kita masih untuk di posisi se-Kalimantan kita masih terendah dibandingkan dengan Kalimantan yang lain. Namun ini tidak mengecilkan niat kami untuk meningkatkan coverage kepesertaan. Salah satu caranya, strateginya adalah kami menggandeng Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Tentu saja kalau di perkotaan, pekerja-pekerja yang telah terlindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan ini mayoritas adalah pekerja di sektor formal, betul ya, Bu, ya. Dan masyarakat pekerja yang sektor informal ini rata-rata berada di desa. Nah, untuk itu kami menggandeng Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat. Salah satu strateginya adalah mengajak bermitra dengan BUMDesma se-Kalimantan Barat sebagai perpanjangan tangan dari BPJS Ketenagakerjaan untuk menjangkau masyarakat informal yang ada di desa. Jadi skema kerjasamanya, kami bermitra dengan BUMDesma kami percayakan sebagai agennya kami, sebagai wadahnya kami untuk menyampaikan informasi terkait dengan program BPJS Ketenagakerjaan, manfaat BPJS Ketenagakerjaan, bahkan membantu juga memfasilitasi dan menginformasikan apabila peserta masyarakat informal yang ada di desa itu ingin mengajukan klaim, baik klaim jaminan kecelakaan kerja maupun klaim jaminan kematian. Seperti itu. Tadi juga disinggung, Pak, ya, Pak Adi Sukri juga tadi menyinggung masalah target
Nah, target ini kan bisa dikatakan tantangan juga Pak ya bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk bisa mewujudkan setidaknya namanya target ya bisa tercapai, alhamdulillah, bisa tidak. Gimana prediksi atau kira-kira yang bisa nggak tercapai nggak target yang ditetapkan dari pemerintah itu? Ya, tentu saja setiap tahun target pasti ada ya Bu ya. Saat ini fokus kami adalah bagaimana kami meningkatkan coverage kepesertaan. Mungkin di jangka pendek di tahun ini dari 43% bisa meningkat ke 55% ya Bu ya. Bahkan nanti tentang waktu tertentu bisa mencapai ke angka 90%. Jika melihat dari skema kerjasama yang sedang kami jalin dan antusias dari teman-teman BUMDesma se-Kalimantan Barat, apabila istilahnya BUMDesma ini sama-sama bergerak se-Kalimantan Barat, tidak menutup kemungkinan seluruh masyarakat desa yang bekerja di sektor informal seperti nelayan, petani, pedagang, pekebun, dan lain sebagainya, itu bisa terlindungi dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan yang secara tidak langsung juga akan meningkatkan coverage kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan se-Kalimantan Barat. Oke, Pak, bisa disinggung nggak tidak skema pembayarannya? Nah, kalau kita bicara masyarakat desa, Pak ya, kita kan bicara tentang pendapatan mereka yang katakanlah tidak stabil ketika bicara tentang pendapatan pegawai yang katakan swasta atau pemerintah di perkotaan. Nah, bagaimana nanti skema pembiayaannya agar tidak membebani dari masyarakat desa itu sendiri? Saja. Jadi BPJS Ketenagakerjaan mempunyai premi yang sangat murah untuk perlindungan masyarakat informal. Untuk jaminan kecelakaan kerja itu dimulai dari Rp10.000, yang minimalnya Rp10.000 per orang per bulan. Lalu untuk jaminan kematian itu flat 6.800. Artinya untuk dua perlindungan kecelakaan kerja dan kematian hanya dengan 16.800. Dan kalau misalnya masyarakat di desa ingin menambah satu program lagi ke tabungan, berarti nambah 20.000 lagi, kurang lebih 36.800. Jadi dengan 16.800 ataupun 36.800, masyarakat desa yang bekerja di sektor informal sudah bisa terlindungi ke dalam jaminan sosial ketenagakerjaan. Yang mana nih kalau misalnya terdapat resiko, mohon maaf nih, semua orang pasti meninggal dunia. Manfaat meninggal dunia dari BPJS Ketenagakerjaan akan ahli waris akan dapatkan sebesar Rp42 juta. Oke Pak, tahan dulu Pak, jangan diumbar semuanya. Kalau narik kita kulik lebih lanjut lagi. Nah ini Pak Busrol Umam, Pak sebagai pelaku nih Pak ya, maksudnya sebagai yang langsung bersinggungan dengan bapak-bapak berdua ini, Pak sebagai BUMDes bersama, BUMDesma itu, bagaimana meyakinkan masyarakat desa untuk oke, kita fix, kita menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, effortnya seperti apa Pak? Ya, untuk meyakinkan masyarakat kita memang gencar melakukan sosialisasi, baik di kegiatan-kegiatan di desa, kegiatan melalui rapat di desa, musyawarah di desa, maupun kita secara gerilya ya, langsung door to door juga. Selain melalui rapat-rapat, kita sosialisasikan program jaminan ketenagakerjaan ini, kita juga sampaikan juga door to door ataupun melalui kumpul-kumpul yang non formal lah. Mungkin ada komunitas di desa ini ngumpul-ngumpul para petani atau para pedagang. Kita sampaikan juga di situ program jaminan ketenagakerjaan yang memang manfaatnya juga cukup besar untuk menjamin dari kecelakaan kerja ataupun dari kematian. Kira-kira tanggapan dari masyarakat, kan biasa masyarakat desa sekarang udah mulai kritis Pak ya. Sekarang masyarakat desa dengan informasi yang sangat-sangat terbuka, sangat kritis sekali. Apa-apa ketika mereka tidak suka langsung bisa di-up ke media sosial. Nah bagaimana pendapat, ada nggak pro kontra ketika koordinasi atau tindakan persuasif, ngopi-ngopi bareng Pak di tingkat desa gitu, ada nggak Pak? Ya kalau ketika mereka belum tahu, itu memang banyak penolakan. Terutama buat apa kan untuk jaminan kecelakaan kerja, untuk jaminan kematian ini dianggap tidak perlu lah. Gitu. Cuman kita perlahan-lahan jelaskan, kita ketika ada juga yang mengalami kecelakaan kerja dan merasakan manfaatnya,
Nah, itulah mulai masyarakat juga Jadi tertarik. sukses story Pak. Iya, bukan sukses tuh. maksudnya sukses story dari biasa dari kecelakaan pasti ada manfaatnya, Iya. ada Dari situ juga pelajarannya gitu. dari yang mengalami kecelakaan atau mengalami kematian, kemudian melakukan klaim ke, nah itulah dari situ, dari mulut ke mulut akhirnya sampai juga Mulai ada timbul kesadaran Pak ya. Iya. Karena memang menimbulkan kesadaran itu sangat susah Pak ya. Betul. Kita juga agak biasanya agak memang iya. perlu proses panjang lah. Proses panjang itu menarik Pak, proses panjang. Oke, tahan dulu Pak. Siap. Kita kembali ke Pak Ade Sukri. Pak, tadi dari pemaparan dari Pak Juli maupun Pak Buswal itu, mereka umumnya sangat inilah sangat ingin terlibat dalam program ini. Nah Pak, sebagai penggagas nih Pak, bagaimana koordinasinya agar programnya bisa nyambung dan masyarakat juga bisa proaktif gitu Pak? Ya, memang perlu kerja keras juga. Kalau yang di perkotaan tadi itu kan rata-rata dari Stabil, Pak, ya. pekerja sektor formal itu sudah mengenal BPJS Ketenagakerjaan itu dengan nama yang lama, sekarang pun masih dipakai sebagai hashtag. Mereka adalah Jam Sostek. Nah, Jam Sostek itu kan kalau untuk di daerah perkotaan itu ya dalam artian sudah sangat familiar mereka, sehingga begitu ganti nama ya mereka sudah tidak terlalu asing lagi, tidak terlalu kaget. Nah, yang menjadi PR bagi kami dan juga bagi pemerintahan desa dalam hal ini BUMDes bersama itu adalah memberikan sosialisasi ke masyarakat desa. Nah, kan masyarakat desa kalau dari zaman dulu itu kan belum terlalu familiar dengan Jam Sostek. Nah, jadi masih menjadi PR dan perlu kerja keras juga bagi kami untuk menyasar, apalagi kalau yang tenaga kerja yang sektor informal. Kalau sektor formal mungkin itu ada regulasi dari pemerintah pusat, ya terutama kepada pemerintah desa atau ke aparatur desa, perangkat desa, kepala desa dan perangkatnya, itu memang kan mereka sudah diamanahkan oleh ketentuan atau oleh undang-undang bahwa mereka berhak untuk mendapatkan itu. Dan sepengetahuan saya yang pernah saya baca, memang untuk perangkat desa itu ada semacam subsidi dari APBDes, itu boleh disubsidi dari APBDes. Yang persentasenya saya tidak hafal. Ya mungkin Pak Jul yang mungkin bisa menyebutkan persentase. Ya kalau secara garis besar kan yang saya tahu itu 5,4% itu setoran dari penghasilan. Nah, ya dalam artian yang masih menjadi PR kami dan menjadi semacam harus kerja keras itu kepada sektor informal. Nah, dan untuk tenaga kerja rentan itu kan lebih banyak di sektor informal. Oke, memang butuh kerja keras Pak ya. Siap. Sektor informal ini karena ya beda karakter juga Pak ya. Oke. Pak Jo, tadi kan udah dibilang kerja keras juga untuk sektor-sektor informal. Nah, sekarang kan kita tahu dalam beberapa tahun belakangan ini kan juga ramai juga Pak kayak stigma negatif juga. Kan banyak tuh Pak, maaf, asuransi itu kan yang banyak kita tahu persoalan-persoalan di belakangnya sampai tidak dibayar, tidak diklaim atau apa kayak gitu. Nah, masyarakat desa ini kan rentan akan isu-isu negatif. Nah, bagaimana BPJS juga dengan Pemdes juga meyakinkan nih masyarakat desa ini bahwa kita itu beda dengan stigma yang ada di luaran atau berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang memang negatif seperti itu. Gimana Pak meyakinkan mereka? Ya, pertama adalah kami meyakinkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan saat ini bukan Persero lagi atau tidak di bawah Kementerian BUMN. Dan BPJS Ketenagakerjaan sekarang di bawah langsung oleh Presiden langsung, dan direktur kami bertanggung jawab langsung ke Presiden dan rutin melaporkan terkait dengan progres kepesertaan dari BPJS Ketenagakerjaan. Yang berikutnya adalah untuk meyakinkan masyarakat desa, kami sering dan selalu aktif untuk sosialisasi ke desa-desa
Lalu apabila terdapat peserta kami yang mengalami resiko kayak tadi disampaikan oleh Pak Bang Busrol, meninggal maupun mengalami kecelakaan kerja, kami sering melakukan simbolis pembayaran klaim, baik melibatkan OPD terkait maupun dengan pimpinan daerah setempat. Tidak lain dan tidak bukan, ini adalah salah satu cara membuktikan bahwa negara hadir. Tadi saya pinjam bahasanya Pak Ade, bahwa negara hadir apabila terdapat masyarakat yang mengalami risiko meninggal dunia ataupun kecelakaan kerja. Sejauh ini kami belum pernah, sejujurnya belum pernah mengalami gagal bayar, itu aja intinya. Bahkan sepanjang tahun 2023 saya lupa angkanya, tapi kita sudah membayarkan proses klaim sampai ratusan miliar. Terutama klaim yang paling banyak itu adalah jaminan hari tua ya Bu ya, dan jaminan kecelakaan kerja. Bahkan ada 400-an anak se-Kalimantan Barat yang telah kita bayarkan manfaat beasiswanya. Karena ada manfaat beasiswa di BPJS Ketenagakerjaan yang kita bayarkan sampai mereka perguruan tinggi. Oke. Pak, mengenai klaim ini menarik Pak ya. Pasti Pak Busrol bilang gimana ya klaimnya, apakah susah atau apakah berbelit-belit? Ini gimana Pak menjelaskan ke masyarakat desa mengenai klaimnya dengan simple? Kebetulan Bang Busrol ini sudah sering mengajukan klaim, sudah mendampingi, paling sering mendampingi. Susah Bang? Enggak. Bukan saya yang ngomong. Oke. Jadi pengajuan klaim dari BPJS Ketenagakerjaan ini tentu ada persyaratan-persyaratannya. Dan persyaratan-persyaratan kami itu melekat di Permenaker. Jadi ada peraturan Menteri Tenaga Kerja. Jadi kami tidak bisa lepas dari Permenaker 5 tahun 2021. Jadi apa saja yang ada di Permenaker itulah yang menjadi acuan ataupun persyaratan klaimnya. Misalnya seperti jaminan kematian apabila mengalami meninggal dunia, persyaratannya KTP yang meninggal, lalu kartu pesertanya, lalu dia ada kartu keluarga, KTP ahli waris, surat keterangan ahli waris dari kecamatan, buku rekening. Oke. Itu yang dilampirkan, diajukan ke BPJS Ketenagakerjaan. Oke, intinya tidak ribet Pak ya? Intinya tidak ribet. Oke, tidak ribet dan bisa kita tahu lah Ya. Masyarakat desa itu sangat agak-agak apa ya? Masih kurang familiar dengan istilah-istilah administrasi, betul tidak Pak Umam? Oke. Tadi kita juga Pak, nanti ada satu lagi. Oke, Pak Umam, kira-kira di kawasan di BUMDes Bapak itu sudah berapa peserta yang sudah menjadi peserta BPJS, dan kira-kira targetnya di beberapa pekan ini atau beberapa bulan ini akan ada peserta berapa lagi yang akan masuk ke BPJS? Untuk sementara ini, karena Kecamatan Pemahan ini kan kecamatan yang jumlah penduduknya tidak cukup banyak. Berapa jumlah penduduk di sana? Sekitar 6.000 aja. 6.000-an. 6.000. Itu udah di atas 500 yang pekerja informal ya. 500. Di luar pekerja formal, pekerja formal kan langsung ke BPJS yang kerja di perusahaan. Ini yang informal itu sekitar 500 yang orang peserta. Peserta. Oh, lumayan banyak Pak ya? Iya. Oke. Dari situ kan bisa dilihat bahwa sebenarnya masyarakatnya udah mulai aware dengan itu. Ada tidak Pak kayak ketakutan sendiri warga? Biasanya kan warga desa itu kan masih mudah dipengaruhi, mudah rentan untuk, apalagi dengan media sosial yang ramai itu gampang sekali terpengaruh Pak gitu. Nah, bagaimana Pak Umam itu bisa meyakinkan bahwa masalah klaim, masalah kemudahan, terus masalah fasilitasi yang akan dilakukan BPJS ketika terjadi peristiwa-peristiwa kematian, kecelakaan seperti itu? Pertama kan kita basicnya badan usaha ya. Jadi kita punya konsumen atau punya nasabah. Ini salah satu target kita yang utama pertama awal-awal. Kita perlahan-lahan lah dari sedikit, kemudian ketika terjadi klaim atau terjadi meninggal dunia, kemudian kita fasilitasi untuk proses klaimnya, karena memang masyarakat desa ini kan sangat masih terkait administrasi ini masih awam. Ya, sehingga kita bantu kita dampingi ke BPJS, dan setelah itu ternyata prosesnya enggak serumit yang dibayangkan. Gitu. Setelah itu mungkin dari situ nyampe juga ke tetangga, ke
saudara kanan kiri gitu kan. Itulah dari situlah beberapa kali proses klaim itu memang tidak ada kendala. Jadi kadang dijanjikan mungkin paling lama 14 hari, belum sampai seminggu udah Udah mulai cair Pak ya. Oke. Itu kisah suksesnya Pak. Iya. Oke. Pak, kita masih ada satu sesi lagi Pak. Jadi ini agak-agak ringan sih pertanyaan. Jadi agak berat gitu kan. Pak Ade, Pak setelah katakanlah ini pilot project untuk BUMDesma. Setelah ini sukses, setelah ini bisa terrealisasi, ini kan satu wilayah. Nanti kan akan menyebar ke wilayah lainnya di Kalimantan Barat. Nah, kan pastinya persiapan akan jauh lebih rumit nih Pak. Bagaimana Pak nanti progresnya ke depan itu? Ya, kalau untuk progres ke depan itu tadi saya katakan bahwa kita menjadikan ini sebagai pilot project dan tidak menutup kemungkinan apabila memang progres dari kerjasama dengan BUMDesma dan BPJS ini menunjukkan suatu tren yang meningkat, yang bagus, otomatis kita akan mencoba merambah lagi ke BUMDes yang dalam artian kemungkinan ada di desa-desa tertentu yang tingkat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan itu masih rendah. Karena kan begini, salah satu daya tarik ini mungkin bisa dijual juga kepada calon peserta nanti. Ketika petani kerja di ladang, mungkin pada waktu bekerja ya secara tidak sengaja atau sengaja ketimpa pohon yang lapuk, misalkan. Tapi kalau dia tidak ikut BPJS Ketenagakerjaan, tentu akan menanggulangi biaya pengobatan atau biaya perawatannya di rumah sakit, tentu agak berat. Tetapi apabila dia mengikuti BPJS Ketenagakerjaan, otomatis dengan adanya JKK, otomatis mungkin dia keluar duit ya hanya mungkin untuk bantu ambulan ngangkut ke rumah sakit, mungkin hanya itu. Jadi dalam artian bahwa hadirnya BPJS di desa, ya kalau sekarang melalui BUMDesma yang kita gagas ini, itulah tadi yang saya katakan dan juga dikatakan oleh Pak Jul bahwa negara hadir di tengah-tengah masyarakat desa. Itu slogan Pak ya. Bisa dipakai untuk kampanye itu Pak. Oke. Pak Juli, kira-kira mungkin ini closing Pak ya. Kira-kira dari harapan, dari keinginan dari pemerintah maupun dari pihak yang langsung bersinggung kali ini terhadap BPJS, pasti kinerja harus baik, terus pelayanan juga ke masyarakat juga harus baik, dan yang pastinya realisasi dari klaim itu juga bisa lebih mudah. Ya benar, bahwa memang harapan itu memang selalu diajukan ke kami, Bu. Pada saat ini untuk pengajuan klaim memang kami komit untuk sesuai dengan service level agreement kami, dan tadi sudah dibuktikan oleh Bang Busrol nih bahwa pembayaran klaim itu bisa lebih cepat daripada yang dijadwalkan. Mudah-mudahan ini yang bisa tetap kami pertahankan. Karena nilai jual dari BPJS Ketenagakerjaan adalah pelayanan ya, pelayanan. Dan harapan kami juga ke BUMDesma se-Kalimantan Barat adalah bisa menjadi perpanjangan tangan kami bagi masyarakat desa di Kalimantan Barat. Jadi misalnya nih penonton-penonton di podcast ini ada keluarganya, ada orang tuanya atau sanak keluarganya yang bekerja informal, misalnya petani, pedagang, nelayan, pekebun di desa yang belum terlindungi dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan di BPJS Ketenagakerjaan, bisa melalui BUMDesma terkait. BUMDesma ini ada di kecamatan atau nanti menghubungi kepala desanya ya Bang Busrol ya, untuk dibantu difasilitasi bertemu dengan BUMDesmanya untuk langsung didaftarkan melalui BUMDesmanya bisa, karena kita sudah bekerja sama. Jadi dengan BUMDesma mendaftarkan, membawa KTP-nya, diisi formulirnya itu sudah online semua. Kartunya pun langsung diterbitkan saat itu juga, pada saat sudah pembayaran. Nah, nanti pada saat pengajuan klaim seperti apa? Proses pengajuan klaimnya adalah BUMDesmanya yang memfasilitasi, membantu masyarakatnya, menginformasikan ini persyaratan-persyaratan klaim yang harus dilengkapin. Nanti setelah itu nanti dapat berkontak dengan BPJS Ketenagakerjaan. Oke, jelas Pak ya. Oke, nah terakhir nih Pak Busrol Umam. Tadi kan udah dijelaskan tuh Pak, prosedur susah. Terus
kira-kira harapan dari masyarakat desa sih, Pak, sebagai pihak yang bersinggungan langsung gitu. Apa, Pak? Harapan dari masyarakat desa. Kalau sebagai ini saya nanya sebenarnya sebagai dari BUMDesma aja. Iya, dari BUMDesnya perwakilan Pak, BUMDesmanya. Bapak mewakili Iya. masyarakat desanya. Kalau dari BUMDesma ini tentunya harapannya sangat berterima kasih kepada Dinas PMD Provinsi yang telah memfasilitasi kemitraan ini, sangat membantu kami yang jelas. Baik dari BUMDesma maupun masyarakat, karena ini program pemerintah ini sangat baik. BPJS Ketenagakerjaan ini sangat meringankan tentunya pekerja-pekerja di desa yang terkena musibah lah, baik kecelakaan kerja maupun meninggal. Dan kalau dari pelayanan cukup baik, udah dari BPJS Ketenagakerjaan. Kalau untuk Dinas PMD mungkin harapan kami bisa memberikan peluang kemitraan bisnis dengan para pihak yang lain, sehingga juga bisa meningkatkan perekonomian BUMDesma. Dan pastinya bisa menjadi peserta Pak ya. Iya. Oke. Meningkatkan perekonomian masyarakat gitu. Oke, banyak. Semoga harapannya tercapai Pak ya, dan terima kasih kepada 3 narasumber saya yang luar biasa, Pak Ade Sukri, Pak Julianto, dan Pak Busrul Umar. Terima kasih atas waktunya. Sangat menarik kalau kita bicara tentang keterlibatan masyarakat desa di BPJS Ketenagakerjaan. Ini memang isu yang saya bilang agak baru, karena masyarakat desa untuk diyakinkan agak susah Pak ya. Butuh effort dan kerja keras yang seperti Bapak sampaikan. Oke, Sobat Insight, tadi bincang-bincang menarik saya kepada 3 narasumber saya di sini. Terima kasih atas waktunya. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalam.